Shalom Jemaat Efrata yang dikasihi Tuhan. Mari pada pagi hari ini kita mau sama-sama menaikkan ucapan syukur kita, memberikan persembahan kita yang terbaik buat Tuhan. Mari sama-sama kita mau siapkan hati kita untuk menyembah dalam roh dan kebenaran. Haleluya Yesus. Kami berterima kasih Tuhan buat segala kebaikan-Mu dalam hidup kami. Kalau semalam sudah berlalu, itu semua karena anugerah Tuhan. Kami boleh menatap hari yang baru. Kiranya Tuhan, Kau yang tetap terus bersama dengan kami. Untuk selama-lamanya Kau tetap Allah dalam hidup kami Tuhan. Kami mau memuji dan memuliakan nama-Mu. Haleluya Yesus. Sungguh dahsyat Engkau Tuhan. Mari sama-sama kita memuliakan Tuhan. Betapa dahsyat Engkau Tuhan, Pencipta segala yang ada, dulu sekarang sampai selamanya. Hanya Engkau Tuhan, tak terselami pikiran-Mu, tak terukur panjang setia-Mu, dulu sekarang sampai selamanya. Hanya Engkau Tuhan, ku sembah Engkau Yesus. Hanya Engkau Allah di hidupku, tiada yang lain, hanya Kau, hanya Engkau Tuhan selamanya. Kau tetap Allah, walau dunia semua bergoncang, tak tergoyahkan, Kau tetap Allah. Sungguh tak terselami pikiran-Mu Tuhan, tak terselami pikiran-Mu, tak terukur panjang setia-Mu, dulu sekarang sampai selamanya. Hanya Engkau Tuhan, sembah
satu-satunya Tuhan Allah dalam hidup kami. seperti-Mu Tuhan. Sungguh kami kagum akan Engkau. Ku kagum hormat akan Engkau. Ku kagum hormat akan Engkau. Kau Allah yang layak dipuji. Ku kagum
Kami kagum akan Engkau, akan segala perbuatan-Mu yang ajaib dalam hidup kami. Yang layak dipuji, ku kagum akan Engkau, ku kagum akan Engkau, ku kagum akan Engkau. Sorak-sorai kemuliaan yang terbaik bagi Engkau, Tuhan. Haleluya, Yesus. Sungguh kami bersyukur, Tuhan. Kami bersyukur punya Allah yang seperti Engkau. Kami kagum akan Engkau, Tuhan, akan segala perbuatan-Mu yang ajaib dalam hidup kami. Terima kasih, Yesus. Terima kasih buat kasih setia-Mu yang tak pernah berkesudahan. Selalu baru, Tuhan, setiap hari bagi kami. Kami selalu memerlukan Engkau, Tuhan. Ya Yesus. Kasih setia-Mu yang kurasakan sampai tinggi dari langit biru. Kebaikan-Mu, Tuhan, kebaikan-Mu yang telah Kau nyatakan lebih dalam dari lautan. Berkat-Mu yang telah ku terima.
Ku bersyukur padamu.
kasih Yesus. Sungguh tiada yang dapat kami lakukan untuk membalas kebaikan-Mu Tuhan. Terima kasih Engkau sudah mengasihi kami. Terima kasih Engkau tidak pernah menyerah dalam hidup kami Tuhan. Kami percaya Engkau Tuhan yang mendengar di setiap seruan doa kami. Dan pada pagi hari ini Tuhan, kami mau menyiapkan hati kami. Kami mau bersatu di dalam doa syafaat. Haleluya Yesus. Bapa, kami datang pagi ini Tuhan di hadapan-Mu, mengucap syukur untuk kasih setia dan penyertaan-Mu Tuhan, yang kami boleh ada sebagaimana kami ada Tuhan sampai hari ini. Terima kasih Bapa, di tengah dunia yang tidak menentu, dalam keadaan yang tidak baik-baik saja, kami percaya penyertaan-Mu penuh terhadap kami Tuhan, karena Engkau adalah Allah Immanuel yang selalu beserta dengan kami. Kami berdoa untuk keluarga, untuk saudara kami, untuk jemaat-Mu Tuhan yang ada di gereja ini Tuhan. Setiap kami yang menghadapi berbagai macam pergumulan, berbagai macam persoalan, Tuhan, Engkau adalah penolong bagi kami. Engkau adalah teman yang selalu menyertai kami, dan tapi Engkau juga adalah gunung batu, tempat perlindungan kami. Terima kasih Bapa, terima kasih. Terima kasih karena Engkau adalah Allah yang begitu baik terhadap kami. Terima kasih Bapa, terima kasih. Terima kasih Bapa. Kami berdoa secara khusus Tuhan untuk setiap pelayanan hamba-hamba-Mu yang ada di gereja ini Tuhan. Engkau yang memiliki akan gereja ini, Engkau yang menjadi kepala akan gereja ini Tuhan. Engkau yang memberkati akan setiap pelayan-pelayan-Mu Tuhan, yang bekerja, yang mengembangkan akan kerajaan-Mu di tempat ini. Terima kasih Bapa, terima kasih. Terima kasih Bapa, terima kasih. Saya bersyukur untuk semuanya Tuhan, karena kami percaya Engkau adalah Allah yang selalu beserta dengan kami. Demikian juga sebentar kami akan mendengarkan sebagian dari firman-Mu Tuhan. Engkau yang menyertai setiap kami, membukakan hati, pikiran kami Tuhan, sehingga menjadi tanah yang subur untuk ditaburi akan firman-Mu, menjadi rema dalam kehidupan kami. Kami boleh melakukannya dalam kehidupan kami sehari-hari, dan menjadi berkat tidak hanya bagi kami sendiri, tapi bagi keluarga dan juga orang-orang sekitar kami. Terima kasih Bapa, terima kasih di dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Amin. Puji Tuhan. Shalom Bapak Ibu Saudara. Pagi hari ini puji Tuhan kita boleh kembali bersama-sama menyembah Tuhan, memuji Tuhan di dalam saat teduh pemuritan. Pagi hari ini mari kita belajar kebenaran firman Tuhan. Saya memberi judul pagi hari ini, Life is Struggle. Ya, hidup adalah berjuang. Bapak Ibu Saudara, seperti kita tahu hari-hari ini ada begitu banyak berita yang kurang baik, ada begitu banyak hal yang tidak enak didengar, ada begitu banyak peristiwa yang terjadi yang mungkin membuat kita takut, membuat kita khawatir, baik dalam ekonomi, baik dalam politik, maupun dalam hal bencana dan sebagainya. Tapi saya mau mengajak Bapak Ibu Saudara mengingat sekali lagi bahwa hidup itu berjuang. Hidup adalah sebuah perjuangan. Mari kita merenungkan kebenaran firman Tuhan dalam 2 Tawarikh 15 ayat yang ke-7. Firman Tuhan berkata, tetapi kamu ini kuatkanlah hatimu, jangan lemah semangatmu, karena ada upah bagi usahamu. Sekali lagi kita mau baca sama-sama, tetapi kamu ini kuatkanlah hatimu, jangan lemah semangatmu, karena ada upah bagi usahamu.
menarik, dalam situasi yang tidak menentu, dalam suatu berita keadaan yang banyak kita dengar di berita-berita yang tidak enak, tidak menarik, firman Tuhan mengingatkan kepada kita untuk menguatkan hati kita dan jangan melemahkan semangat kita, karena ada upah bagi setiap usaha kita. Bapak Ibu Saudara, mari kita belajar sama-sama. Yang pertama, untuk menguatkan hati kita. Menguatkan hati. Ada begitu banyak orang ketika mendengar berita, ketika melihat tayangan televisi, media sosial dan sebagainya, mereka jadi ketakutan. Tapi pagi hari ini, kalau ada di antara kita yang sempat takut, sempat khawatir, sempat gelisah, hari ini mari sama-sama berkata, kuatkanlah hati. Hai hatiku, hai jiwaku, ayo jadi kuat. Bagaimana menguatkan hati kita? Yang pertama-tama, mari bersyukur kepada Tuhan. Bapak Ibu Saudara, saya mengajak kita semua untuk merenungkan sampai hari ini ada berapa banyak peristiwa, ada berapa banyak kesulitan, ada berapa banyak hal yang terjadi di dalam hidup kita. Bahkan itu yang menyakitkan, itu yang sungguh sangat sulit, itu yang sungguh sangat berat. Tapi sampai hari ini kita masih ada di titik ini, masih bisa makan, masih bisa beribadah, masih bisa bekerja. Saya yakin dan percaya itu semua karena kemurahan Tuhan. Amin. Itu bukan karena kekuatan kita, itu bukan karena kesanggupan kita. Semua yang kita nikmati hari ini, sekalipun dalam keadaan yang tersulit sekalipun, kalau kita ada sampai hari ini, itu karena kemurahan daripada Tuhan. Pernahkah kita mengingat, membayangkan, memikirkan betapa penyertaan Tuhan itu luar biasa dalam hidup kita? Oleh sebab itu, dalam situasi atau kondisi apapun yang terjadi di dalam hidup kita, mari naikkan ucapan syukur. Mari berterima kasih kepada Tuhan. Mari bersyukur karena sampai hari ini Tuhan tetap beserta. Tuhan tetap Tuhan yang Immanuel. Amin Bapak Ibu. Kalau yang kita lihat adalah situasi yang mencekam, kalau yang kita lihat adalah sesuatu yang menakutkan, kalau yang kita lihat adalah saham yang anjlok, kalau yang kita lihat adalah dolar yang naik, kalau yang kita lihat adalah situasi politik yang berantakan, kalau yang kita lihat adalah pekerjaan kita yang sedang tidak baik-baik saja, kita tidak akan pernah bisa bersyukur. Tapi pagi hari ini saya mengajak Bapak Ibu Saudara untuk berjuang di dalam hidup ini, pertama-tama dengan menguatkan hati kita melalui ucapan syukur. Mari bersyukur buat kebaikan Tuhan. Mari bersyukur buat penyertaan Tuhan. Mari bersyukur buat setiap hal yang Tuhan buat di dalam hidup kita. Pernahkah kita berpikir atau membayangkan Bapak Ibu, apa yang kita alami sepanjang kehidupan kita? Mungkin kita pernah terjatuh. Mungkin kita pernah mengalami kesulitan. Mungkin kita pernah mengalami situasi yang rasanya berat, mau nyerah. Atau bahkan di antara Bapak Ibu ada yang pernah berpikir untuk selesai sudah, gak ada jalan keluar, mentok Tuhan. Tapi toh akhirnya kita bisa melewatinya. Ya, ada satu kalimat dalam bahasa Inggris yang berkata, this too shall be past. Dan ini pun pasti akan terlewat. Bapak Ibu Saudara, kalau kita pernah mengalami situasi-situasi demikian, bahkan berulang-ulang kali kita mengalaminya, mari hari ini kita bersyukur
buat semua yang terjadi di dalam hidup kita. Karena setiap yang terjadi di dalam hidup kita shall be pass, pasti akan terlewat. Yang pertama-tama yang harus kita lakukan kalau kita mau menguatkan hati kita adalah bersyukur. Tidak memandang masalah jadi sesuatu yang besar, tidak fokus pada besarnya atau rumitnya keadaan yang kita hadapi, tapi mari fokus pada berkat yang selalu Tuhan sediakan setiap hari di dalam hidup kita. Oleh sebab itu, kalau pagi hari ini atau sudah beberapa waktu ini kita tidak pernah berterima kasih kepada Tuhan, saya mengajak kita semua saat ini naikkan syukur kita kepada Tuhan. Mari berterima kasih kepada Tuhan. Mari berkata kepada Tuhan, thank you Lord. Terima kasih Tuhan Yesus. Engkau sudah Immanuel. Engkau sudah beserta. Engkau tetap bersama dengan kami. Tidak pernah meninggalkan kami. Itu membuat hati kita akan semakin kuat. Karena kita tahu ada Tuhan beserta dengan kita. Karena kita tahu ada kuasa yang tidak terbatas yang menaungi hidup kita. Kemudian setelah bersyukur Bapak Ibu, ketika kita ingin menguatkan hati kita, mari belajar menerima. Apapun keadaan kita hari ini, mari belajar menerima. Apapun yang kita alami hari ini, ayo belajar menerima. Apapun situasi sulit yang sedang kita hadapi hari-hari ini, ayo belajar untuk menerima. Bapak Ibu Saudara, beberapa waktu yang lalu saya diizinkan Tuhan untuk melayani saudara kami yang sakit. Dan tante saya ini orang yang sangat tangguh. Saya melihat beliau adalah orang yang sangat tangguh. Wow, dia begitu perkasanya ya. Dulu waktu anak-anaknya masih kecil, wah beliau begitu luar biasa membimbing, menuntut semua hal keperluan anak-anaknya beliau yang handle. Karena ya rumah tangganya tidak terlalu baik-baik saja, suaminya tidak terlalu berfungsi dengan baik, sehingga semua dia yang mengerjakan. Bahkan sampai ketika anak-anaknya sudah besar, anak-anaknya sudah dewasa, ada problem, ada masalah yang terjadi kepada anak-anaknya, beliau jadi garda terdepan yang berusaha untuk menyelesaikan. Sampai suatu ketika Bapak Ibu, dalam kondisi yang sangat terpuruk secara ekonomi, beliau harus mengalami yang namanya stroke. Tidak bisa bergerak, tidak bisa melakukan apapun. Dan itu membuat dia marah kepada dirinya sendiri. Setiap kali dia berteriak, dan ketika berteriak ditanya, kenapa? Dia selalu aku jengkel karo awakku dewe. Aku jengkel sama diriku sendiri karena aku tidak bisa bergerak, karena aku tidak bisa melakukan sesuatu sendiri, karena aku ingin mengatakan sesuatu tapi begitu sulit, karena aku ingin mengerjakan sesuatu tapi aku harus bergantung pada orang lain. Itu membuat dia lemah. Semakin dia jengkel, kesehatannya semakin menurun. Semakin dia sering marah, maka stroke-nya semakin berat. Dari yang tadinya hanya kaki yang tidak bisa bergerak, tangannya masih lincah, tiba-tiba tangannya tidak bisa bergerak. Dan dalam waktu yang sangat singkat, sebagian daripada tubuh sebelah kirinya, bahkan ususnya yang sebelah kiri, tidak bisa bergerak dengan maksimal. Bapak Ibu Saudara, setiap kali saya ngomong sama beliau, terima dulu keadaannya. Terima dulu kalau sekarang sedang berobat stroke. Terima dulu. Tapi betapa sulit, betapa tidak mudah buat beliau untuk menerima keadaannya. Dan itu membuat hatinya semakin lemah. Dan ketika hatinya lemah, fisiknya ikut melemah. Bapak Ibu, pagi hari ini ada di posisi mana diri kita? Ada di situasi seperti apa kita? Apakah kita sedang ada dalam situasi yang tidak bisa menerima kenyataan? Ada kenyataan yang begitu berat, begitu sulit yang kita terima. Hari ini
pagi ini, setelah kita berterima kasih kepada Tuhan, ayo belajar menerima. Terima dulu. Baik, oke Tuhan, keadaannya kayak gini. Aku mau belajar terima. Rilis dulu di hati kita. Belajar untuk menerima kenyataan, menerima situasi, menerima keadaan tanpa mengeluh, tanpa marah, bahkan kepada diri kita sendiri. Sekalipun apa yang terjadi pada kita hari ini mungkin adalah kesalahan kita, mari belajar terima dulu supaya hati kita lebih kuat, dan kemudian percaya pada penyelesaiannya Tuhan. Percaya Tuhan punya jalan keluar. Percayakan hidup kita kepada Tuhan. Percaya bahkan dalam situasi yang sangat terjepit sekalipun Tuhan bisa jebol tembok buat jalan keluar buat kita. Mari percaya. Lekatkan hati kita kepada Tuhan dan percaya penuh kepadanya, sehingga hati kita kuat. Alkitab berkata, kuatkanlah hatimu. Oleh sebab itu, mari bersyukur, mari terima kenyataan yang ada dan percaya kepada Tuhan. Yang kedua, jangan lemah semangat. Jangan sampai semangat kita lemah. Alkitab berkata, hati yang gembira akan menguatkan, membuat kita sembuh. Tapi semangat yang lemah mengeringkan tulang. Bapak Ibu Saudara, jangan sampai lemah semangat kita. Bagaimana kita menjaga semangat kita tidak menjadi lemah? Yang pertama adalah mari bertekun di dalam doa. Setiap kali kita merasa lemah, setiap kali kita merasa tidak mampu, setiap kali kita merasa kita butuh Tuhan, setiap kali kita merasa tidak ada jalan keluar, setiap kali kita merasa ini sangat berat, langsung datang pada Tuhan, langsung berdoa. Jangan izinkan pikiran negatif, jangan izinkan intimidasi iblis, jangan izinkan sesuatu yang merusak pikiran kita masuk terlalu lama. Jadi setiap kali kita merasa lemah, setiap kali kita merasa capek, setiap kali kita merasa kita tidak kuat dan tidak sanggup lagi, datang kepada Tuhan, doa, sembah Tuhan, doa, sembah Tuhan, doa, sembah Tuhan. Dan pikiran kita harus sehat. Bu, ngomong gampang gitu ya. Kayak tante saya kalau dibilangin, terima dulu keadaannya, jangan marah. Dia bilangnya, ngomong gampang, gue gak ngelakoni. Betul Bapak Ibu. Kita kan yang diizinkan Tuhan ngelakoni. Kita yang diizinkan Tuhan untuk mengalami. Kita yang sedang dididik Tuhan. Tapi kita punya Tuhan. Kita bisa. Jangan lemah semangat kita. Jangan sampai drop. Jangan sampai pikiran negatif, sesuatu yang tidak baik. Bahkan kadang-kadang Bapak Ibu scroll media sosial, cari sendiri jalan keluar lewat situ, yang bahkan membuat semakin berantakan, semakin tidak tepat, semakin membuat pikiran kita rusak, pikiran kita sakit, dan kita semakin semangatnya semakin melemah, semakin habis. Yang ketiga, supaya semangat kita tidak lemah, kita harus punya komunitas yang benar. Seberapa banyak, seringkali ketika kita curhat, kita cerita dengan orang yang tidak tepat, orang yang bukan dari Tuhan, orang yang bahkan tidak mengenal kebenaran, advice yang mereka berikan, jawaban solusi yang mereka berikan, seringkali tidak sesuai dengan kebenaran firman Tuhan, bahkan membuat semangat kita semakin lemah. Betul Bapak Ibu, ada
ada begitu banyak orang yang bahkan Kristen sudah pelayanan, tapi kalau kasih advice, kasih pendapat, gak berdoa dulu sama Tuhan, sehingga yang didengar melemahkan semangat. Bapak Ibu, beberapa waktu yang lalu ada teman kami yang sedang mengalami masalah rumah tangga, dan dia cerita banyak dengan kami. Kami coba support, kami terus kasih tahu bahwa kebenarannya adalah tidak boleh bercerai dan sebagainya. Tapi ternyata mereka tidak hanya cerita dengan kami, mereka cerita dengan si A, mereka cerita dengan si B, mereka cerita dengan si C, sehingga mereka buat satu kesimpulan, cuman kami yang tidak mengizinkan mereka berpisah. Singkat cerita Bapak Ibu, mereka betul-betul berpisah. Mereka betul-betul mengambil keputusan untuk bercerai. Dan tidak lama, hanya sekitar 6 bulan sampai 7 bulan setelah itu, setelah putusan berpisah, setelah putusan cerai itu datang, Bapak Ibu, yang pria tidak mendapat pekerjaan sama sekali. Semua dia kontraktor, semua pekerjaannya loss. Yang sudah ada pun tidak selesai dan kemudian dipindahkan ke kontraktor lain. Yang sedang dalam dealing tiba-tiba semua batal, dan sampai berbulan-bulan dia gak dapat pekerjaan. Yang wanita, si istri Bapak Ibu, dia coba usaha, dia coba jualan, dan sama saja tidak berhasil. Terus menerus dia coba tambah modal lagi, jualan lagi, dia ganti jualan yang lain. Tadinya pakaian, sekarang jualan makanan. Ini dia sedang berpikir untuk merintis yang lain, dan selalu menemui kegagalan demi kegagalan. Semangatnya menjadi lemah, dan setiap kali orang-orang ini berkomunikasi dengan orang-orang yang tidak dari Tuhan, maka advice yang diberikan semakin memperburuk keadaan mereka, semakin memperparah kondisi mereka, dan tentu saja semakin melemahkan semangat mereka. Bapak Ibu Saudara, Alkitab berkata, kuatkanlah hatimu, jangan lemah semangatmu. Oleh sebab itu mari menguatkan hati, mari bersyukur, mari belajar menerima, mari percaya kepada Tuhan, dan jaga semangat kita. Perbanyak doa, jaga pikiran kita tetap sehat, dan berkomunitas, berteman dengan orang-orang yang tepat di dalam Tuhan. Dalam Filipi 3 ayat yang ke-14, dalam versi mudah dibaca dikatakan, aku tetap berjuang mencapai tujuan itu dan mendapat hadiah. Hadiah itu adalah milikku, sebab Allah telah memanggilku melalui Kristus ke dalam hidup surgawi. Janji Tuhan kepada orang-orang yang tetap berjuang, yang pertama adalah upah bagi setiap usaha kita dan hadiah setelah tujuan kita tercapai. Tuhan menjanjikan upah bagi setiap usaha kita. Tuhan menjanjikan hadiah bagi setiap orang yang mau berjuang sampai tujuannya tercapai. So, apakah usaha yang harus kita kerjakan? Yang pertama, mari kuatkan hati. Yang kedua, jangan lemah semangat kita. Kita tidak bisa berusaha dengan kekuatan kita sendiri. Kita tidak bisa berusaha dengan kesanggupan, kepandaian, kebisaan kita sendiri. Tapi usaha yang harus kita kerjakan adalah menguatkan hati kita, menguatkan percaya kita kepada Tuhan, dan menjaga semangat kita untuk tetap on fire, untuk tetap menyala-nyala, untuk tetap semangat, jangan sampai lemah. Dan apakah tujuan di dalam hidup kita?
apakah selama ini tujuan kita adalah masalah kita selesai? Apakah selama ini yang menjadi tujuan kita hanyalah kita hidup tenang saja? Apakah selama ini tujuan hidup kita adalah kedamaian bagi diri kita sendiri? Ataukah tujuan di dalam hidup kita, apa yang kita tuju adalah perkenan Tuhan, kehendak Tuhan? Bapak Ibu Saudara, saya ingin mengingatkan bahwa yang jadi perkenan Tuhan, yang jadi kehendak Tuhan belum tentu adalah yang baik menurut pandangan kita. Apa yang terbaik menurut Tuhan belum tentu adalah apa yang terbaik menurut kita. Tapi tujuan hidup kita, saya berdoa di tempat ini, siapapun kita yang sedang mendengar saat teduh pemuritan ini, tujuan hidup kita bukan apa yang baik, apa yang jadi kehendak kita, apa yang berkenan di dalam hidup kita, tapi yang jadi tujuan hidup kita, biarlah apa yang berkenan di hadapan Tuhan. Saya ingin menutup dengan satu kesaksian, Bapak Ibu. Jadi sudah sebulan terakhir ini, ya sebulan lah ya, suami saya itu kembali bekerja di kantor. Seperti Bapak Ibu tahu, ada beberapa tahun terakhir ini kami merintis usaha kurir, dan itu dari Tuhan. Pada waktu itu kami berdoa, Tuhan tunjukkan, Tuhan kasih customer dan sebagainya, dan itu dari Tuhan. Tuhan buat usaha ini berkembang, bertumbuh sampai 5 tahun terakhir ini kami betul-betul diberkati Tuhan melalui usaha ini. Satu kali Bapak Ibu, di sekitar bulan Januari di tahun 2025 ini, saya itu tiba-tiba merasa sudah waktunya ini berhenti. Gitu ya. Saya tiba-tiba berpikir bahwa sepertinya ada masa di mana satu hari nanti suami saya tidak kuat di jalan. Karena kerja di jalan itu berat, kerja di jalan itu butuh tenaga yang luar biasa, butuh harus sangat sehat dan sebagainya. Tapi ketika saya diskusikan dengan suami saya berkata, ya ini dari Tuhan, gitu ya. Tidak baik juga kalau ditinggalkan. Intinya begitu. Sampai satu kali saya terus berdoa, saya bawa ke Tuhan. Saya bilang, Tuhan, kalau ini memang dari Tuhan, ya sudah, Tuhan kerjakan. Tapi kalau sudah waktunya berhenti, Tuhan tolong supaya suami saya mau untuk kembali ke kantor dengan segala keterbatasan yang ada tentu saja, karena di dalam kantor dengan kerja sendiri pasti berbeda. Tiba-tiba di pertengahan bulan Juli, tepatnya di tanggal 10 Juli, dia itu tiba-tiba ngomong sama saya, kayaknya aku mau coba-coba ngelamar deh, gitu ya. Saya kaget Bapak Ibu, saya bilang, lah kenapa? Gak apa-apa, aku pengen coba ngelamar aja, gitu. Singkat cerita, hari itu dia buat CV, dia apply ke email, ada 5-6 yang dia kirim, dan dibuat waktunya itu supaya bisa terkirim tanggal 11 di jam 8 pagi. Bapak Ibu, sebuah keajaiban terjadi. Ya, tiba-tiba tanggal 11 di jam 12 ada email masuk ting, dan itu panggilan dari yang apply yang dia ajukan pagi harinya. Hanya dalam waktu beberapa jam. Singkat cerita, kemudian interview dan sebagainya, lalu diterima. Ketika diterima di tempat A ini, saya tuh sudah senang banget Bapak Ibu, karena jam kerjanya oke, tempatnya dekat dengan gereja sehingga mobilisasi kami mudah, dan kemudian hari Sabtu libur gitu ya, lalu gaji yang ditawarkan baik gitu, semuanya sepertinya oke, baik. Sampai satu ketika disetujui, disepakati untuk kerja di tanggal 18 Juli kalau tidak salah, jadi seminggu setelah itu, tiba-tiba di tanggal sehari sebelumnya tuh dikabari bahwa besok jangan masuk dulu
karena dari direkturnya pengen ketemu, tapi ada yang sakit, jadi harus ke luar negeri. Singkat cerita, kami nggak jadi ini, meskipun yang jasa kurirnya masih berlanjut. Lalu Bapak Ibu, sehari setelah itu ada panggilan masuk lagi yang kedua. Kemudian proses. Nah yang kedua ini lebih padat jam kerjanya, lebih panjang harinya dan sebagainya, tapi lebih besar perusahaannya, kemudian lebih dekat dengan rumah kami, hanya 5 menit dari rumah. Ada plus minusnya, tapi saya lebih cenderung kepada yang pertama gitu ya. Sampai kemudian ketika proses terjadi, akhirnya di yang kedua ini lolos dan masuk. Bapak Ibu Saudara, satu ketika saya tanya sama Tuhan, sebetulnya kan bagus yang pertama, lebih enak dan bla 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 bla. Sepertinya hari itu Tuhan diam Bapak Ibu. Tapi jawaban itu terjadi ketika kemudian suami saya tanda tangan MOU dan sebagainya. Ternyata di tempat yang kedua ini jabatannya ditawarkan lebih tinggi, lalu peluang karirnya lebih oke, dan segala sesuatunya lebih baik daripada yang ditawarkan yang pertama, meskipun ada harga yang harus dibayar. So, apa yang jadi tujuan kita, apa yang kita anggap baik, apa yang kita nilai itu lebih oke buat kita, belum tentu itu yang terbaik dalam pandangan Tuhan. Itu yang ingin saya sampaikan. Oleh sebab itu Bapak Ibu Saudara, hidup adalah berjuang. Hidup adalah berjuang. Kalau hari ini kita sedang berjuang, artinya kita hidup. Kalau hari ini kita sedang tidak mau berjuang, tidak ingin berjuang, sudah tidak ada daya, tidak ada hasrat, tidak ada harapan untuk berjuang, kita sedang kritis. Mari cek hati kita masing-masing. Sedang di posisi, sedang di titik mana hidup kita? Apakah kita sedang mengusahakan menguatkan hati dan tidak melemahkan semangat kita? Dan apakah tujuan hidup kita yang pertama-tama adalah yang berkenan di hati Tuhan atau bukan? Tuhan Yesus memberkati. Mari kita datang pada Tuhan. Bapa, terima kasih buat hari yang baru, minggu yang baru yang Kau berikan. Sungguh Engkau Tuhan yang baik, Tuhan yang sempurna, Tuhan yang tidak pernah meninggalkan kami. Kami bersyukur buat kebaikan-Mu, kami bersyukur buat kesempatan memuji menyembah-Mu hari ini. Berkati semua yang melayani, berkati khususnya Bu Silvi yang sudah siaran firman, pakai untuk menyenangkan hati-Mu. Kami menyerahkan sepanjang minggu ini, Tuhan yang berkarya, Tuhan yang melindungi semua anak-anak-Mu, menyertai apapun yang kami lakukan. Mari Tuhan buat berhasil yang beruntung. Tuhan bersama kami, Immanuel. Mujizat pasti Kau alami. Kami masuk dengan sukacita. Saudaraku, terimalah berkat dari Allah Bapa, cinta kasih Tuhan Yesus Kristus, dan persekutuan dengan Roh Kudus menyertai senantiasa sekarang sampai selama-lamanya. Doa Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Engkaulah yang mempunyai kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Tuhan memberkati. Terima kasih.